Force Miramar untuk game kita yang total ke-8 di Super Weekend kali ini ya. Ini hari kedua TPP Miramar. Kali ini kita bakal berharap dan mendukung semaksimal tim Indonesia dengan memberikan hashtag IndoPride, hashtag BTRWin, hashtag Rising Wolf untuk mendukung perwakilan dari Indonesia. Yap, betul sekali. Dengan garis pesawat yang membelah Miramar secara diagonal dari arah Tierra Bronca menuju ke Ladrilera, ini harusnya membuat pembagian drop zone-nya cukup merata. Nggak akan terlalu menumpuk, kecuali ada beberapa tim yang bakal bertemu dan ngotot di drop zone yang sama. Pekado akan menjadi penglihatan dan fokus kita mungkin pada kali ini. Aerowolf ngalah, udah nggak ngambil minus generasi lagi. Mereka bakal pindah ke LL, kali ini mengambil pergudangan dan kemarin sih LL kosong. Tapi kita bakal lihat apakah hari ini dari tim Aero bakal bertemu dengan tim lain di kota LL. Karena kan minus generasi diambil sama Envy. Mungkin Aerowolf menilai tidak worth it kalau mereka fight dengan tim Nova. Tapi di BTR tampaknya mereka masih berada di atasnya Pekado. Akankah kita bakal melihat fight lagi atau akankah BTR pindah posisi? Kayaknya KP ngalah deh. Itu KP udah turun di atas La Bendita. Mana tuh? Tuh, di kanan tuh. Oh iya. Mereka scrapingin junkyard kali ini ya di luar area Minas Generales. BTR kembali menguasai Pekado kali ini dengan KP yang menyerah terlebih dahulu. Betul. Dan di sekitar Pekado itu ada satu player dari Abrupt Slayer. Baru saja turun dan sepertinya berusaha untuk mencari vehicle. Sementara kalau kita lihat setup dari 4AM, mereka fat banget, itu happy looting banget di area Campo, Torre Ahumada, dan Cruz Deval. Betul. Gak ada yang gangguin mereka sama sekali dan mereka bisa aja pas begitu masuk ke dalam circle tuh udah benar-benar puas dengan lootingan. Ya, mereka tuh benar-benar 3 kota mereka kuasain sendiri, kurang looting, Tierra Bronca ambil. Besok-besok nih, bisa aja Hasaki pindah ke Tierra Bronca. 1 orang atau kota. Iya. Kurang enak apa coba lootingnya? Makanya ini udah kayak gendut banget, apalagi nggak ada tim yang bakal rotasi ke sana kecuali mungkin ada beberapa tim yang akan melakukan perputaran untuk masuk ke dalam zona, jadi masuk dari arah jam 12 melewati kota mereka, tapi sepertinya agak terlalu jauh. Dan sementara kalau kita lihat bergeser kameranya ke arah tim Secret Rex dengan Loops Odadin. Tahu nggak sih ya si Odadin? Tahu. Tahu harusnya. Atau HBD. Oh, jangan-jangan ditungguin. Dia mau ngambil mobil, ditungguin dan dar 1 shot, 2 shot, reload lagi, 3, belum dapat. Kita lihat Dadin masih berusaha untuk mengganti senjatanya dengan Tommy Gun kali ini. Kucing-kucingan terjadi, kiri kanan depan belakang, jump shot depan sana Dadin hampir saja dan nggak dapet. Sayang sekali Rex. Ya, tampaknya Dadin bakal memulakan seorang Rex di mana mobilnya sudah berasap tapi masih sudah digunakan ya. Dadin kayaknya memenangkan one-on-one dan berhasil juga mengambil kendaraannya. Kamu jadi Rex tadi ya? Gue tunggu si Dadin masuk mobil. Iya. Terus gue masuk ke sebelah dia, get in. Iya. Dar. Aduh, serai banget dari serang Rex tadi, hampir memenangkan fightnya. Tapi kita melihat satu pandangan yang indah ya. BTR menguasai kembali Pekado tanpa mendapat gangguan sedikit pun kali ini. Yap, ini enak banget harusnya. Dan apalagi kalau melihat circle yang tadi, jalur rotasinya nyaman. Berada di tengah, ya tinggal nungguin aja. Jangan sampai ada tim yang rotasi lewat Pekado ketemu mereka. Dan sementara kalau kita lihat juga bergeser ke area San Martin, sini dari Footballist juga cukup nyaman. Kayaknya kalau kita lihat ada hampir setengah tim kali ini bakal fat sih. Betul, karena balik lagi di sini kita melihat hampir tidak ada clash yang besar di awal-awal. Semua tim mendapat kota mereka masing-masing dan harusnya cukup nyaman sih untuk semua tim. Tidak ada terlalu clash berat, cuma pengen ke pick off dari Rex 1 orang, mungkin nanti akan ke pick off lagi. Tapi lain sisi KP ternyata mengambil LL bagian ujung ya. Betul. Dan cukup berdekatan dengan tim Aerowolf kali ini yang mengambil LL juga. Pasti KP kemarin mereka lihat, wah cuma ada Aerowolf di LL. Padahal LL biasa 3-4 tim. Yuk kita ambil LL juga. Masih bisa buat sharing compound ya. Betul, tapi not a problem sih dari tim Aero juga KP, harusnya LL sangat cukup untuk mereka melakukan looting-lootingan. Betul, dan area El Pozo diisi oleh RRQ juga kali ini. Kita melihat banyak sekali tim yang bakal nyaman banget looting. Ya paling PR-nya cuman itu sih, beberapa tim yang masih berada di luar circle, pilihannya antara mau early rotation untuk masuk ke dalam cepet-cepetan atau bermain dengan menyisir circle. Nah, sementara kamera bergeser kembali ke Monte juga di sini. Alpha 7 cukup nyaman. Nikmat mana yang kau dustakan, looting 1 kota 1 tim. Dan Alpha 7 bisa dibilang permainannya juga stabil, surprising stabil ya. Stabil banget mereka. Mereka tidak terlalu banyak bermain wah juga ya, tapi mereka juga jarang banget sampai tusun di awal-awal. Permainan mereka rapih, tapi pasti juga permainannya tidak terlalu banyak tusun, tidak terlalu banyak juga performa yang wah gitu ya. Mereka stabil aja, stabil.
Tapi masuk ke game 8 poin, 7 poin, 8 poin, 7 poin. Tim-tim dari West tuh sekarang udah bisa dibilang apa ya? Udah mulai mengejar tim dari West at East. Betul, setuju banget. Terutama bagi region Brazil ya, mereka berkembangnya sih luar biasa banget. Turki juga sangat berkembang. Dari region-region di CIS juga berkembang banget mereka. Di mana ada tim-tim seperti Navi muncul. Dan menurut gue perkembangan bisa dibilang kayak scene Barat ya, itu sangat pesat, lebih pesat ketimbang Asia. Asia berkembang gitu kan, tapi namanya lu di atas, berkembangnya susah. Betul. Lebih gampang berkembang ketika lu di tengah atau di bawah. Betul, pelan-pelan gitu ya. Karena emang kita udah scene-nya kuat banget, jadi ya kalau misalkan berkembang pun ya gimana caranya menggabungkan strategi-strategi dari area lain biar bisa cocok. Jatuh Gonzo. Dan kita lihat juga Korpai seorang diri kali ini dilewatin sama Lutz begitu aja. Skip aja kali ini ya, Korpai bakal looting dengan aman dan tentram lagi. Maka dari tim Footballist bakal lewat aja kali ini menuju ke arah bagian perbukitan Graveyard dekat dengan area Pekado. Akankah mereka bertemu dengan BTR? Karena BTR harus sebentar lagi kelar juga looting di Pekado dan menuju ke arah rumah L-nya ataupun mangkok atasnya. Ya betul, bisa ketemu atau tidak nanti kita lihat. Dan Korpai juga cabut juga dari tempat yang tadi. Oke, semuanya bakal bermain dengan pasif ya kali ini di Miramar. Biasanya Vikendi pasif. Ini malah Miramar. Tapi gue gak heran sih, karena Miramar juga merupakan map klasik. Harusnya semua orang juga udah ahlinya main Miramar gitu kan. Betul. Jadi mereka harusnya udah ngerti juga setiap seluk-beluknya, setiap pergerakan mereka. Tapi itu bakal ada dua tim yang cukup berdempetan. Ada BTR dan ASL dan juga PW88 dan Footballist. Kita mungkin akan melihat fight atau clash kecil di awal permainan antara kedua belah sisi ini kali ini ya. BTR sudah berhadapan dengan teman ASL, sudah melihat juga pergerakan mereka. Akankah mereka nembak? Kali ini masih nge-hold juga sementara. Dari ASL sudah melakukan proning yang sudah tahu posisi BTR yang berada di gundukan. Ya betul sekali, sudah saling mengetahui satu sama lain. Dan scout kembali dilakukan oleh Zuxi kali ini, cari berusaha untuk ngepron di balik batu bata. Batunya banyak. Batu. Aduh. Bakal kalian dari tim ASL tampaknya sudah melakukan setup juga ke 4 titik yang berbeda. BTR skip kali ini bakal pindah posisi juga. Tapi mereka cukup berbahaya pindahnya. Mereka cukup berdekatan dengan tim PW88 juga. Jadi mereka perlu berhati-hati, jangan sampai mereka over move juga. Jangan sampai mereka malah terbuka dari tembakan tim-tim lain. Sementara ini mereka sangat-sangat safe, menghindari PW88, menghindari ASL, masuk ke high ground dan masuk ke area yang cukup nyaman dan aman. Betul sekali, dengan 2 mobil yang dipersiapkan akan set up di area lower ground untuk mencari posisi yang lebih baik lagi. Sementara kamera bergeser, kali ini di Gunung Los Leones. Sudah mulai diisi oleh Aerowolf juga, ada 2 player, ada Potato dengan Hazelnuts kali ini berusaha untuk tapping. Pecahin mobil. Oke, dan lagi-lagi di perbukitan. Ini kayaknya kali ini map Miramar kali ini bakal banyak yang main di bukit sih. Iya, ini bakal main bukit dan lebih pasif lah cenderungnya. Ini temanya pasif. Betul. Soalnya kalau dari tadi kita lihat dengan setup yang dilakukan rata-rata sih menyembunyikan mobil di low ground, split di area high ground. Balik lagi ke mobil, cabut. Betul. Jadi kayak lebih ke arah nyari informasi ketimbang melakukan fight. Padahal tadi juga kayak BTR udah ketemu kan sebenarnya. Betul. Tapi kita bakal kayak dari tim KP ya, dari tim Konina Power mereka juga bakal untuk bertahan. Gonzo bakal lewat dan tampaknya ada Divine-nya. Mereka denger, dari tim BB denger ada kendaraan tepat di bawah pergunungan mereka. Dan mereka bakal masih nge-hold dulu, gak mau terlalu buru-buru open. Gonzo pun gak punya informasi dan lihat LL. Begitu ramenya perbukitan pindah ke arah kanan. Ini harusnya bukit-bukit Impala juga laku keras nih. Iya betul sekali. Belum aja pada tahu kalau di situ kosong, dan ini kalau misalkan circle-nya push terus ke Los Leones, ya kita tahu lah ya apa yang terjadi. Lah ya zonanya ya. Kita tahu lah ya apa yang terjadi kalau misalkan udah fight di Los Leones. Tapi sementara yang bakal menjadi tempat laku kayaknya bakal di area perbukitan atau gunung Los Leones. Sementara kali ini kita lihat Gonzo sudah mulai dipulangkan oleh salah satu player dari Blue Beast. Robby ini juga udah knock, tinggal di bawah ada 2 anggota KP yang masih bertahan juga. Nampaknya BB menggunakan high ground advantage mereka untuk coba pressure area KP. Akankah KP yang barusan chicken tusun kali ini ya? Iya. Bukan KP yang chicken, BB. Ngulang ronde 2. KP lagi. Lawan BB lagi nih. Kayaknya si KP ini punya musuh bebuyutan banyak deh. Pertama BTR. Sekarang Blue Beast. Nah, udah pada sebel sama kuda nih. Oke, kita bakal kuda lawan lebah ya, lawan tawon nih kali ini ya. Udara lawan darat. Iya, kita lihat nih manakah yang lebih kuat. Tampaknya dari sang lebah sudah menyengat kudanya. Kudanya berjatuhan kali ini, kesakitan dari sengatan lebahnya.
Masih ada satu yang masih aktif, itu dengan bagi, kuda naik bagi. Kuda naik bagi. Kebayang nggak? Kebayang sih, tapi bukan satu pandangan yang gue pengen bayangin terlalu lama sih. Kebayang absurdnya. Kebayang absurdnya gitu ya. Dan kita bakal kayaknya di BTR mulai menuju ke arahnya Aerowolf. Please jangan. Baik lagi kita di sini tidak ada kita tetap ingin melihat tim Indo fight dengan tim Indo lainnya di awal-awal permainan. Kita tidak berharap BTR dan juga tim Aerowolf bertemu di awal-awal. Aduh, tadi Ryzen kenok sama mobil loh, mobilnya meledak. Tapi harusnya Zuxi udah bisa nge-regroup dan melakukan revive. Kali ini Aerowolf melakukan setup yang cukup berjauhan. Splitnya ada 2 player yang di gunung dan ada juga yang di lower ground dan ada Renalre di gudang. Dan kali ini sudah mendapatkan informasi pastinya ke arah smoke. Di balik smoke ada Zuxi yang sedang menyelamatkan Ryzen. Come on, please jangan ketemu. Dari BTR juga kali ini bakal coba untuk melakukan setup kembali. Mereka tidak perlu terlalu pindah ya, karena di sini dari Aerowolf juga udah enak banget posisi mereka, tinggal nge-lock ke semua arah. Tapi dari tim BTR bisa muter-muter dalam rumah dan ibaratnya kayak jadi double jebakan gak sih? Dia nunggu di kotak-kotak dan rumah-rumah, Aerowolf di high ground, kalau ada yang lewat masuk ke tengah-tengah mereka dimakan sama 2 tim Indo sekaligus. Bisa, semoga aja pada ngelewat sini. Itu kok Microboy sepatunya panjang? Itu pakai jet ski, tadi ketinggalan dari Vikendi. Oh, tapi benar kan sepatunya panjang kan? Iya. Masih kepake, belum dicopot sama Microboy. Gue udah bingung, kok kakinya Cowboy panjang banget tadi kan? Kok kayak pakai jet ski gitu kakinya? Kan tadi dari Vikendi sampai ke Miramar belum beli sepatu dia. Oh, pakai masih ini ya, masih season lalu punya ya? Iya. Masih zaman musim dingin dipakai ke musim panas. Bener banget. Dan kalau kita lihat late rotation kayak dilakukan sama beberapa tim juga, mengingat ini Circle 2 bakal masuk ke fase 3 dan belum ada banyak player yang tumbang, hanya 4 orang saja. Dan sementara kita lihat Luxi sudah mulai tertembak, Microboy juga tipis banget, untung ada kontainer biru siap mengcover mereka. Nah ini udah better, harusnya jangan keluar lagi, udah stay di kontainer, jangan ngapain. Dah dia mau duduk mana sih di kontainer tuh? Tunggu zona. Dia gatel gitu, kalau di dalam kontainer nggak ngapa-ngapain, pengap ya. Tapi harusnya mereka zona sih, ini harusnya mereka masih zona, kecuali dia mentalnya jauh banget dan bener tengah zona. Aerowolf juga BTR udah stay di gudangnya, stay di kotak-kotaknya gitu kan. Luxi udah mulai megang M24, kita bakal dari sang sniper kelas dunia ya, bisa menumbangkan lawannya dengan M24 ini kali ini. Betul sekali, dan sedang melakukan healing juga kali ini. Ini fightnya bakal pecah nanti begitu semuanya udah mulai masuk ke dalam Los Leones. Sementara kalau kita lihat ada yang sedang melakukan rotasi, approach player sudah ditangkap visionnya oleh Korpai, memberikan informasi pastinya juga untuk ke Ice. Ini dari area rumah dewa, masuk ke dalam atas, lemparan granat dari Heaven X untuk memberikan pressure sedikit saja, belum ada luka sedikit pun yang terkena di tubuh PW88. Iya, kita bakal dari PW88 juga sudah mulai pressure ke arah bawah, sudah mulai menguasai area mereka. Mereka pengen clearing area mereka dari tim ASL. Tapi beberapa tim juga sudah mulai menabrak ke areanya Aerowolf dari tim FUT, sudah mendekat dari tim-tim seperti Nova juga sudah mulai mendekat. Kita mungkin akan melihat clash kecil jarak jauh bener lagi di daerah Los Leones. Betul, rata-rata yang udah punya compound bakal mungkin nge-pick, nge-tapping kalau misalkan pakai DMR, kalau misalkan pakai sniper, knock-in. Ini bakal sulit sih, biasanya bakal lebih ke arah nguras utilities, nguras armor, nguras helmet. Karena kalau misalkan udah knock, mereka mau gak mau kan harus ngerush. Nah ketika melakukan rush, itu kalau misalkan ada third party atau fourth party yang melihat, wah itu udah kacau banget sih. Itu kacau banget sih, tapi kita bakal ini dari Malva 7J. Mereka sudah mengambil bangunan tertinggi di LL yang susah ketembak karena ada rendering juga. Kita bakal kayak dari tim Aero, bakal dimajuin sama FUT, dan FUT Solkai lumayan low tapi akan ke end lagi, akan bleeding out dan pulang ke arah lobby untuk Solkai. Betul sekali, trading kill seenggaknya terjadi kali ini, tapi posisi dari Aerowolf nih sebenarnya bagus gitu, mereka melakukan split. Cuma masalahnya itu, ketika ada satu compound atau satu area yang di-push seperti tadi, ya udah. Karena baik lagi, tidak ada strategi yang sempurna. Betul. Tidak ada. Semua strategi punya kelemahan. Dari split punya kelemahan, dari nge-stick punya kelemahan, dan tadi pas banget kena kelemahannya. Dimajuin sama 4 orang. Betul. Kebetulan aja ketemu di situ kan. Betul. Dan kali ini kita akan melihat dari tim Aerowolf kayaknya harusnya sih nggak bakal melakukan pergerakan lebih banyak lagi, mengingat circle-nya juga masih cukup lebar, dan dari Footballist berhasil menguasai satu rumah, satu kontrakan kali ini dengan 3 lantai, dan BTR juga masih di tempat yang sama. Dari sisi lain ada Approach Slayer di apartemen biru dengan PW88 yang masih mengisi lower ground di area rumah dewa.
Iya, kita bakal lihat juga kan dari tim 4AM bakal mengambil beberapa rumah di area LL, apartemen-apartemen kecil dan juga satu rumah di belakangnya untuk nge-cover ya. Sebenarnya 4AM cukup enak, tinggal nge-HBD. Alpha 7 enak banget sih, mereka udah menjadi raja-raja LL dengan mengambil pos tertinggi, dapat informasi dari semua arah, tinggal ngepron dan tinggal menikmati acara di bawah. Betul sekali. Menjadi penonton yang cukup enak di atas dan lagi-lagi melakukan split dua-dua ini banyak banget, lagi trending banget di PMGC. Pokoknya lagi happening ya. Happening. Nah, aduh, circle-nya ke Los Leones. Betul, ini bakal jadi game yang cukup pasif, tapi sekaligus juga perang gila-gilaan ketika udah masuk ke zona-zona akhir. Betul. Karena semua tim bakal memiliki kompon mereka masing-masing, ketika mereka terpaksa pindah, ini bakal chaos. Betul. BTR cukup nyaman di daerah gudang-gudang mereka, cukup nyaman, tidak terganggu dan tinggal menunggu momen aja. Betul sekali, ini udah mainin timing banget sih. Karena siapapun yang keluar duluan, kelihatan duluan itu pasti di spray dari rumah atau kampung atau dari gudang, dari manapun, pokoknya area-area yang terlihat. Dan kali ini RRQ juga berhasil untuk mengamankan satu area di mana ada Blue Beast sekitarnya sedang melakukan rotasi juga, berusaha untuk masuk lebih dalam lagi di dalam kota Los Leones. Betul, Blue Beast dengan 4 anggota mereka masih selamat juga. Mereka dikelilingi oleh anggota dari tim RRQ Athena. Cukup tersebar RRQ Athena, cukup rapi juga, tinggal menunggu next stepnya mereka. Karena masih 16 tim yang bertahan dan juga masih 58 anggota yang masih alive sampai dengan detik ini. Yes, ini bakal rame banget. Dan kali ini kita lihat Arrow of Potato terjebak di satu apartemen yang sama dengan 4AM Sven. Tadi kalau nggak salah lihat, ya kan ya? Iya, Sven ya? Satu apartemen, Potato. Oke, mereka sharing dan beda lantai aja, beda kamar, kos-kosan. Tapi ternyata Suk kali ini juga mulai tertembak, tapi Sven melihat ada pergerakan dari tim lain. Loops kali ini juga udah mulai masuk. Semuanya bakal mengisi kompon-kompon yang ada. Betul. Hazelnut juga Renare lagi berharap Potato nggak mati. Iya. Karena mereka jauh, jaraknya jauh. Ini pasti udah ngomong sih si siapa Potatonya. Ada orang tempatku. Ini dikelilingin gue. Jatuh Divine. Dia jatuh. Eko jatuh. Eko kenok. Dia jatuh ternyata saudara-saudara, dan 2 orang yang terjatuh kali ini bahkan ditangkap oleh tim Secret Jin Kengzo dari Gudang Bata. Betul, dari seorang Kengzo mendapatkan korban tambahan. Arrow of Potato masih menahan juga dalam rumah dia. 4AM tampaknya tidak tahu bahwa ada kentang di dalam compound mereka nih. Yap, betul sekali. Kentangnya udah pasti informasi juga. Wah, Renalre udah kayak, tahan aja cu, tahan. Jangan nge-step. Dan HBD kalau datang dia. Iya, betul. Dan kita lihat lebahnya kali ini sudah hidup kembali. Tadi kayaknya yang jatuh. Udah. Divine kan tadi ya. Apa sayapnya udah dipasang lagi? Udah pasang lagi dia. Onderdilnya udah dipasang. Lebahnya terbang lagi ya. Betul. Dan ini bakal lama banget sih. Ini bakal pasif. Tinggal nunggu aja waktu siapa yang kenok di luar, ketangkep, di end. Ini permainan steal kill juga bakal menjadi tren di map kali ini. Nova tampaknya Coolboy tertahan dan ternok juga. Lemparan bom dari DA juga menuju ke arah tim Envy. Lemparan smoke masih setup juga, mereka berada di luar ujung zona. Ini mereka perlu secepat-cepatnya menyelamatkan Coolboy yang masih dalam posisi kenok karena zona sudah memang menghimpit pergerakan dari tim Nova. DA masih menahan gempuran dari tim Envy. Lemparan bom dilontarkan, PW88 juga mulai bertumbangan anggota mereka dan tinggal Korpai dan juga double TOP untuk tim PW88. Betul sekali. Ice di dalam posisi yang sulit sekali, bahkan di belakang mereka juga sudah ada tim Alpha 7 kali ini yang mulai mengisi posisi atau gedung paling tinggi di Los Leones. Dan kalau kita lihat pergerakan dari BTR, kayaknya mereka masih bisa masuk lagi, lebih dalam lagi. Tapi hati-hati karena di sekitar mereka juga ada tim-tim lain. Footballist berhasil mendapatkan 1 player lagi dari PW88. PW88 posisinya terhempit di sandwich dari kiri kanan depan belakang. Sementara Playzone sudah mulai mendapatkan 1 korban. Jimmy. Betul, PW88 juga kayaknya bakal coba pindah posisi di mana mereka tertekan oleh high ground dan juga area server mereka. Di lain sisi dari tim DA mulai kehilangan anggota-anggota mereka di mana 2 player langsung pulang ke area lobby setelah ditelan oleh Blue Zone dan tembak juga oleh tim Nova yang masih menelan sakitnya Blue Zone tapi akan pindah bentar lagi. Potato akhirnya nge-HB di satu orang, Svan akan kenok, tapi Potato sebelum bisa menghabiskan lawannya akan dipelan ke area lobby juga oleh anggota 4AM yang lainnya. Yes, betul sekali. Karena Aerowolf juga 2 playernya masih berada jauh, Renalre dengan Hazelnuts, tapi seenggaknya masih survive di luar zona sedikit saja. Mereka kayaknya berusaha untuk nungguin sampai semuanya terkikis di dalam. Dan sementara di sisi lain juga ada yang sharing compound kali ini. Kalau kita lihat dari 2K bakal melakukan spray down, 1 player tertumbangkan dari Uproots player. Langsung saja di secure kill point-nya. Iya, 2K bakal langsung bermain cukup nyaman. Kali ini Joker juga bakal langsung ngokang bomnya, bakal lempar. Kakak ini bakal menahan, bakal lempar. Sudah tahu posisi tim Secret Jin dan ditimpuk bomnya ke arah tim Secret Jin, tapi belum menemukan targetnya. Dari Joker bakal langsung ke back off di dalam gedung yang paling luas di daerah LL sebentar waktu ini. Tapi dari seorang 2K bakal coba untuk langsung set up asap, tapi kali ini dari tim TSJ mereka terpisah dalam 2 titik yang berbeda.
Cosmos dan juga 2K dalam satu gedung bata merah, satu lagi di apartemen tinggi kali ini ya. Betul sekali. Mereka harus menahan pergerakan dari Uproot Slayer karena kalau kita lihat TSJ yang paling dekat dengan circle-nya. Sementara ini semua area sudah mulai diisi. Ini bakal ramai banget. Masih ada 49 player yang alive, 16 tim. Ini circle 5 yang bakal masuk ke circle 6. Iya, ini masih lengkap loh. Ini sampai 20 menit nih, tidak ada tim yang tumbang. Gila. Ini karena circle-nya, faktor circle. Ini benar-benar throwback banget ke PMPL kalau misalkan circle kayak gini. Tapi sementara kalau kita lihat ada yang nyebrang, nggak lihat kiri kanan, bakal langsung dipulangkan begitu saja. Satu player, sementara kita lihat PW 88 tersisa 2 player yang survive. BTR dapat posisi yang enak, mereka ngumpul di satu area. Bahkan kali ini Footballlist yang sudah mendekat dari area apartemen biru. Seberangnya mereka banget ya dari tim BTR. Tampaknya itu bakal BTR juga bakal muter-muter pelan-pelan dalam rumah, pengen clearing area sekitar mereka. Dari BTR kali ini mereka juga tinggal menunggu dalam zona aja, tinggal meng-secure ujung zona yang mereka menghadapi tim Footballlist kali ini. Yang berada di compound seberang, tepat di seberang jalan. RG Lions kita bakal masih fight dengan tim X juga, di mana Order G bakal tumbang oleh tim ASL. Mulai berjatuhan satu persatu anggota dari semua tim. Yap, betul sekali. Tapi mereka nggak ada satupun yang keeliminasi semuanya. Belum ada secara utuh pulang ke lobby. Betul. Makanya ini kayak ngikis aja, ngikis armor, ngikis utilities. Knock kalau misalkan ada yang bisa di revive ya di revive, kalau enggak ya udah dibiarin aja meninggoy. Dan sementara kalau kita lihat juga ada satu player yang akhirnya kembali ke lobby, di situ ada ASL Joker karena tim Secret Jin masih berusaha untuk menahan pergerakan dari Uproot Slayer di belakang sana. Iya, kita bakal kayak juga dari P88 maka pindah posisi dari tim Alpha 7 juga bakal coba lempar asap, tapi P88 terlihat dan di spray down. Tapi lain sisi malah dari seorang Lufa Blue Beast yang knock dan Heaven bakal lompat ke bawah. Lau akan knock dari lompatan dia. What happened dengan Lau? Tampaknya dari Alpha 7 malah keacak-acak, tapi ternyata nggak cuma Alpha 7 PW88 bakal diacak-acak juga oleh tim BTR. Microboy mendapatkan satu korban dari area safe zone menuju ke arah blue zone, dan PW88 bakal pulang ke arah lobby sebagai tim nomor 15 pada game kali ini. Betul sekali, ini BTR mendapatkan posisi yang cukup nyaman, apalagi mereka masih berempat. Let's go teman-teman, hashtag IndoPride-nya ayo dilayangkan karena satu tim juga akhirnya sudah mulai kembali ke lobby. Di sini Nova dipulangkan oleh Alpha 7, dan sementara kalau kita lihat dari tim Secret kayaknya udah mulai pincang. Dan tersisa last man standing, iShots dari tim Secret. Iya, kita bakal kayaknya juga dari permainannya tim BB. Tampaknya lagi berusaha untuk nge-end Zuxi ya. Tampaknya di end juga setelah pengen keluar dari area rumah. Misalkan Microboy dan juga Ryzen bertahan berdua kali ini. Kita bakal lihat ya, apakah dari anggota-anggota BTR bisa survive hingga memaksimalkan poin mereka. Footballlist dengan banyak 2 orang, tinggal setengah anggota mereka tersisa. Yap, betul. Raum kali ini juga nggak punya first aid sama sekali. Wih, tiba-tiba 9. Oh, looting. Kaget. Gak tiba-tiba, nggak magic dapat 9. Dia looting, tapi kali ini kita lihat Microboy berhasil melakukan vision atas satu player dari Footballlist. Lutz sempat terlihat, tapi Cowboy juga mulai tertekan dengan Blue Zone yang sudah mulai menghimpit mereka. Lemparan granat kayaknya bakal dapat atau enggak? Low banget ini. Yep. Dia perlu melakukan healing terlebih dahulu. Lutz, what happened Lutz? Kenok dia akhirnya oleh Blue Zone yang begitu sakit, dan kita bakal tinggal seorang Raum yang bertahan sendirian di balik tembok menahan sakitnya Blue Zone. Ryzen dalam posisi knock, misalkan seorang Microboy seorang diri. Lutz tampaknya tumbang, tinggal seorang Raum bertahan sendiri, healing-healingan aja kali ini. Yap, ini benar-benar ramai banget. Bayangin circle 6 masih ada 30 player, 12 tim, dan Chowski dia lemparin granat ke depan, tapi dia juga terbutakan oleh stun grenade yang dilemparkan oleh musuhnya. Seberang-seberangan, setup smoke sudah mulai dibuka kali ini. Dari Loops akan berusaha untuk nge-push ke dalam karena area yang mereka inginkan sudah diisi oleh Execute. Dan Femboys bakal melakukan setup, ada yang keluar rumah juga, bakal spray down dari sisi kanan. Ispace berhasil mendapatkan satu player. Chowski balasan kembali dilakukan, switch masih bertahan di situ, spray happy birthday ke arah satu player. Last man standing kali ini Federal, apakah bisa berhasil? Dia sedikit terkejut, terkaget, terpause sedikit tembakannya, tapi dia berhasil mendapatkan 2 player di knockdown 1 versus 1 situation. Loops dengan Execute kali ini. Betul, kita bakal seorang Federal bakal ketembak lumayan low, masih melakukan healing juga. Dia tidak menghentikan jarum suntiknya dari first aid-nya. Kita bakal seorang Federal bakal bisa mendapatkan korbannya. Kali ini one on one situation dengan seorang Zute, tapi tampaknya di lain sisi Federal bakal pulang ke lobby dan bakal secara utuh tidak memaksimalkan poin mereka pada game kali ini. Yap, betul sekali. Itu dia permainan kucing-kucingan yang terjadi ketika circle-nya berada di perkotaan seperti ini. Bakal kompleks banget fight-nya, melibatkan banyak sekali smoke, granat, dan stun grenade juga sangat bermain di sini. Sabar, ini tim Indo berarti tumbang juga udah Aerove, tinggal BTR ya. Yep. Karena tadi ketahan juga di luar, banyak fight yang terjadi ketika circle-nya masuk ke dalam. BTR mana? BTR udah
tadi sisa Microboy. Oke. Aerowolf juga ya? Aero udah gak kelihatan sih di map. Ya udah kelihatan sih, belum ada info semua tim yang hidup lagi kan? Ya kayaknya udah kembali sih kalau Blue. Wah, Blue Beast bener-bener loh, dia kayak tangkap lagi. akhirnya ketangkep dia. Dia galak banget loh game kali ini ya. 6 kill, lengkap berempat tapi baru kenoknya di circle ke-7. Betul sekali. Dia dapetin low ground juga, tapi dia masih harus ngelewatin RRQ. Iya, tim Indo udah gak ada. Tapi tidak apa-apa, masih ada Sea Pride di sini. Betul, masih ada juga tim TSJ kali ini bertahan juga. Kita bakal dari tim TSJ tampaknya masih coba untuk mencari informasi. Dia keluar masuk dalam rumah menuju ke arah blue zone. Dari si Reiji kena bom juga, ledak, getar, tapi belum sampai ketumbang. Betul sekali. Tim RRQ masih nahan di tempat yang sama, belum melakukan banyak sekali pergerakan, dan sementara itu ada tim Secret Jin dari belakang, ketahuan posisinya sama Alpha 7. Secret Jin apakah juga pulang di posisi ke-6 kali ini menyisakan 5 tim tersisa. Kita bakal lihat apakah dari tim RK Athena Alpha 74, Angry Man dan juga Blue Beast dan Execute bisa memaksimalkan jumlah poin mereka. 4AM 11 kill. Gila. Masuk ke top 5 kali ini, minimal di kantongnya sudah 17 poin. Masih lengkap berempat, 11 kill point. Gak ngerti lagi. Dan sementara kalau kita lihat dari Alpha 7 melihat ada kaki di balik kontainer, masih berusaha untuk tebak-tebak berhadiah. Bahkan kali ini 4AM benar-benar berdiri dengan kokoh. RRQ masih standing di situ juga bertiga, dan sementara Hasaki berusaha untuk blind spray melihat ada satu player dan akhirnya tertangkap oleh Shinhei. Ya, kita bakal lihat dari 4AM cukup galak, 12 kill dikantongi, masih juga lengkap dengan 4 anggota mereka. Kita bakal dari RQ bakal tumbang ya Arni oleh tembakan dari 4AM. Mereka bakal juga bertemu dengan tim X yang berada tepat di seberang broken wall mereka. Bom dikokang tapi terus smoke kena beberapa peluru dan hampir menumbangkan pemain dari 4AM kali ini. Yap, betul sekali. 4AM akhirnya sudah mulai merapat ke arah broken wall. Kali ini di depan juga sudah ada Execute. 2 player Femboys masih melakukan third party vision. Lemparan granat selanjutnya dari Sven. 2 granat dilemparkan sekaligus. Masih berusaha untuk melakukan heal juga. Masih ada 3 tim. Spray lagi dari sana belakang Zute kali ini. Execute di mana? Execute. RRQ di belakang. Oke. Di belakangnya lagi, tapi tampaknya 4AM menggila kali ini menumbangkan lawannya. Tapi ini chance RRQ juga akan membagikan keadaan 3 lawan 3 sementara waktu sampai dia bisa di revive. Itu dari RRQ lebih milih untuk menjaga zona mereka, lebih pilih untuk menumbangkan lawan dengan cara menunggu. Nge-HBD kalau kata orang-orangnya. Betul, ini RRQ Athena sabar banget. Dia nungguin 4AM fight sama Execute dari tadi. Nggak banyak pergerakan yang dilakukan, nggak ada open fire sama sekali juga. Dan akan terjadi perang jalanan kalau kita lihat sementara. Kita bakal kayaknya juga di antara 2 jalan, 2 komponen berbeda. RRQ dan juga tim 4AM saling menunggu untuk satunya membuat permainan dan Suk akan tumbang oleh Ernie yang menembak. Tapi Ernie lumayan low, perlu bertahan lagi, dan D2E juga bakal bertahan di balik tembok. Kedua tim sangat berhati dalam permainan mereka, tidak mau terlalu terburu-buru karena dari Beer Eleven sudah melakukan flanking. Dari tim 4AM masih stick berempat dalam satu rumah. Betul sekali, Beer Eleven menunggu timing yang tepat untuk keluar, dan sementara kalau kita lihat 4AM sudah berkumpul di area satu gudang, bakal melemparkan stun grenade ke depan flashbang. Mereka semua udah ngumpul. Ini kalau misalnya ada granat masuk ke sini legit sih. Wah, tumbang lagi. Nice. Suk dan Svan 2 kenok. Sementara waktu ini kita bakal serang Beer Eleven, bakal maju ke depan. Apakah Beer bisa memberikan keadaan? Spray down lagi oleh anggota RQ lainnya, menumbangkan Hisaki kali ini. Yes, menumbangkan dia. Beer Eleven 1-on-1. Kita bakal spray down, dapat lagi itu korban tambahan. Beer Eleven masih bertahan, dan WWCD untuk tim RRQ Athena pada game kali ini. Sea Pride masih mendominasi di PMGC. Betul sekali. Sea Pride dan nice try buat tim Indonesia. Betul. Untuk BTR dan juga Airwolf Limax ya. Baik banget tadi aksi yang terjadi di mid sampai ke late game. Memang early game pasif banget, tapi mulai masuk ke late game, perang antar rumah, perang antara compound tuh kelihatan banget fight-nya. Betul sekali. Banyak sekali action yang terjadi tadi, dan kita akan kupas tuntas pastinya dengan analis kita yang dari tadi udah nyatet aja itu kan di bukunya. Udah gak sabar buat ngoceh-ngoceh. Bisa langsung kita lempar